lainnya najis, dan kelompoknya yang paling berhak masuk surga, lainnya masuk neraka. Ada itu di dalam Islam. Maka hati-hati, ini penyakit utama yang berbahaya dan sifat utama iblis, merasa lebih baik. Maka kita mencoba untuk mengolah hati. Sikap seseorang ketika pada puncak kekuasaannya. Fir'aun berkata di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 24, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka ketika seseorang itu pada puncak kekuasaannya, puncak kekuasaan yang sangat besar, sangat absolut, yang bisa melakukan apa saja, maka paham ya? Maka ketika pada puncak kekuasaannya nggak terima kalau turun, tetap ingin jadi penguasa, akhirnya dihancurkan. Maka harus hati-hati. Ini sifat manusia merasa lebih baik apalagi pada puncak kekuasaannya. Rasulullah SAW sabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sedikit pun, walaupun hanya sebesar atom. Nanti segera. Maka kita hindari perasaan lebih baik, sombong kepada yang lain, walaupun ada sedikit pun. Kata Rasulullah sebenarnya tidak akan masuk surga. Maka penyakit hati pertama ini berbahaya. Jangan kita merasa lebih baik dari yang lain. Kita terus berupaya menjadi orang yang baik. Kita terus berupaya ngaji dengan baik. Kita terus berupaya ibadah dengan baik. Oke. Tapi itu sebetulnya kepada orang lain. Apa antar keluarga kan? Ibu sudah kepada bapak. Oke. Apa itu termasuk? Karena banyak keterangan di mana-mana itu kepada orang lain. Tangga kaya, tangga ini sudah paling korupsi. Nah ini kalau sama keluarga apa masuk? Nah, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Suudon itu kepada siapa yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan, kan gitu. Maka keterangan Rasul, suudon yang dibolehkan itu kepada orang kafir, orang munafik, musuh Islam. Itu yang justru kita lebih mengedepankan suudon. Untuk orang kafir, orang munafik, orang benci Islam, orang Yahudi umpamanya, orang Israel. Tapi kepada sesama muslim justru yang dikedepankan tidak boleh suudon. Lebih-lebih kepada anggota keluarga, istri kepada suami, suami kepada istri, kepada tetangga atau siapapun sesama muslim, itu dikedepankan husnudon, prasangka baik. Nah, ini yang harus dibedakan. Artinya jangan terus kepada suami sendiri suudon. Biasanya mulai jam 5 kok saiki mulai jam 10. Ojo-ojo mampir. Nah ini cari ini. Ya. Padahal mampir pengajian umpamanya kan itu. Ya minta informasi. Pak kok malam datangnya ada apa? Ya enggak apa-apa minta informasi. Jangan mengedepankan suudon. Rawan sekali ketika suami istri suudon ya. Terutama permasalahan HP ya, mohon maaf ini ya. Betapa banyak rumah tangga suami istri yang berantakan dengan permasalahan HP, suudon. Bapake nanggone jeding ada WA masuk ya. Ibuke sing buka, hai sayang, waduh, mulai munggah darah tinggi ini. Iya. Langsung suudon, jangan-jangan ini simpenannya ini. Iya. Ya minta informasi enggak apa-apa. Iya. Bisa jadi teman sekolah atau teman kuliah. Iya. Hanya sekedar menyapa itu. Sekarang itu ya memang rawan sekali.
Bahkan kalau bisa, mohon maaf, ada kesepakatan dari suami istri untuk tidak membuka HP pasangan supaya tidak muncul suudon tadi. Dan itu mohon maaf sudah saya lakukan. Saya sudah lama komitmen dengan istri tidak boleh membuka HP pasangan. Jadi walaupun saya umpama keluar kemana sekian jam, HP geletaan ya nggak ada yang buka itu. Ini kalau istri suudon lah, enak dibukai, apa isine ya kan itu ya. Jangan mengedepankan suudon, lebih-lebih kepada anggota keluarga sesama muslim, kecuali dengan orang kafir, orang di luar Islam yang benci kepada kita, justru kita harus mengedepankan suudon. Ini yang pesan Nabi sampaikan ya. Paham Pak ya? Ya. Ada yang lain? Nah ini monggo Pak ada. Obat penyakit hati itu dijelaskan dengan Al-Quran. Tapi nyatanya yang bisa baca Al-Quran, yang paham Al-Quran, sering mengajar Al-Quran, kadang-kadang lebih merasa sombong, lebih merasa ingin dipuji, lebih iri daripada orang yang jarang-jarang baca Al-Quran, atau mungkin bacaannya biasa-biasa tapi mungkin hatinya baik. Itu mohon penjelasannya, karena yang jelas Al-Quran tidak salah. Terima kasih ya. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya obat penyakit hati adalah Al-Quran. Tapi kenapa orang-orang yang mungkin bacaan Al-Qurannya bagus, mungkin penafsirannya juga cukup bagus, malah muncul kesombongan. Nah, berarti hatinya yang tidak bersih. Tujuan Al-Quran itu kan untuk udalinas ya. Dia tahu ada petunjuk tentang perbedaan antara hak dan batil, antara yang tidak dibenarkan dan dibenarkan. Maka ketika itu tidak memenuhi tujuan seperti yang Al-Quran sampaikan, berarti yang bermasalah di sini adalah hatinya, bukan Al-Qurannya. Nah. Paham Pak? Nggih. Kadang-kadang memang secara zahir justru orang-orang seperti itu kok malah muncul kesombongan. Berarti permasalahannya bukan Al-Qurannya, tapi hatinya yang merasa sombong. Kadang-kadang orang pinter, orang hebat, orang alim, orang tersohor, ini yang justru rawan dengan penyakit hati. Maka terus kita mencoba belajar, kita terus mengaji untuk mengolah dan menata hati supaya menjadi lebih baik. Ngoten nggih? Tidak terasa sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita ya, menjaga diri dan keluarga kita ya dari berbagai macam gangguan dan mara bahaya ya. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.